warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu ini seharusnya kita santai-santai lah, ringan-ringan ya. Tapi Medan punya cerita ini kan hebat kali. Walaupun kadang-kadang terasa kecil, rupanya dampaknya besar juga. Di Wali kemarin itu pada akhir November, Wali Kota Bobi Nasution bicara dengan TikTok. Seluruh masyarakat yang ada di Medan bisa berobat BPJS tanpa kartu. Nah, itu kesimpulan kira-kira. Bang Halis akan detail. Hanya membawa KTP. Nah, ini membuat sedikit pertanyaan besar dalam pikiran kita. Ya, jadi begini nih, yang Hari sampaikan tadi itu memang betul ya, bahwa Medan ini memang mesti punya cerita. Ya, kalau tidak bercerita dia bukan orang Medan. Karena koyok Medan nih, ini memang kadang-kadang penting. Jamal aja berkoyok di lapangan Merdeka itu udah berhasil dia kan begitu. Nah, hari ini kita koyok agak serius sedikit. Ya kan begitu. Ini Pak Wali Kota kita ini sekarang kan, aku tidak tahu apakah dia paham dengan apa yang dibicarakannya, ataukah dia tak paham dengan apa yang dibicarakannya, kan begitu. Ini beberapa hari yang lalu tanggal 29, Pak Wali Kota menyampaikan statement bahwasanya masyarakat Kota Medan itu akan diberikan pengobatan kesehatan secara gratis. Hanya cukup membawa KTP. Tidak perlu lagi pakai kartu-kartu BPJS. Nah, ini kan jadi kontroversi. Karena beberapa hari kemudian ditanggapi oleh Humas BPJS yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan gratis itu hanya kepada 3 kelompok. Ya, bukan ke semuanya masyarakat Kota Medan. Nah, ini jadi kontroversi nih. Pertanyaan aku sama Bung Ghazali, apakah ini memang bisa kita terima apa yang disampaikan oleh Pak Wali ini statement tersebut? Sebetulnya ini soal pembisik yang bisikan ke wali kota yang tak utuh pembisikannya. Inti persoalannya begitu karena dia diliput singkat karena model TikTok ya. Jadi ada yang tidak utuh informasi. Jadi dengan pertama apa yang Pak Wali itu tidak lepas dari BPJS karena program JKN sekarang itu kan portabilitas. Masyarakat itu bisa dilayani bukan hanya di Kota Medan saja, di seluruh Indonesia dengan BPJS. Satu. Yang kedua, memang bisa orang nggak bawa kartu BPJS, ada KTP. Kalau dia menunjukkan KTP, NIK di KTP itu bisa menjadi sumber data untuk memastikan dia itu peserta atau tidak. Nah, jadi dia menunjukkan KTP, dicek NIK-nya, oh peserta dapat dilayani, tidak masalah. Karena yang existing ini, data di sana itu 96% udah universal health coverage. Artinya 96% dari penduduk yang ber-KTP Medan itu adalah peserta BPJS. Jadi dia tinggal menyelesaikan yang 4% lagi yang dia bayar dengan skema PBI kelas 3 melalui APBD. Maka dia berani mengatakan semua penduduk yang ber-KTP silakan bisa berobat, tetapi kurang lengkap. Dia harus mengatakan bahwasanya bisa begitu dia juga harus secara administratif juga harus mengurus kartu JKN yang dilakukan BPJS. Ya, itu harus, kecuali nanti suatu saat BPJS mengatakan bahwasanya peserta BPJS nggak perlu lagi pegang kartu karena sudah sistem digital sudah dimasuk dalam NIK. Tapi sepanjang itu belum ada dipublikasi oleh BPJS, nanti kan di BPJS juga akan ada kesulitan di cabang-cabang itu, ya atau di rumah sakit puskesmas yang peserta melayani ditunjuk KTP ada BPJS bisa aja dia tolak kalau informasinya nggak lengkap diterima oleh unit-unit pelayanan. Kan itu yang jadi persoalan. Nah, apakah sosialisasi ini sudah dilaksanakan? Apa dasarnya Pak Wali ya untuk sampai dia mengeluarkan statement seperti itu, kan begitu? Apakah karena recovery masyarakat untuk memiliki KTP ataukah mereka itu yang sudah membayar 6% untuk BPJS? Lah, ini kan semuanya ini kan membayarin. Semuanya ini membayar, cuma siapa yang bayar kan? Yang 96% itu membayar itu. Membayarnya kan dia kolek.
dia tercatat ASN berapa ASN, karyawan perkebunan, karyawan yang sudah pegang itu ya, itu yang dibayar PBI pemerintah. Kemudian yang ada alokasi PBI yang tahun sebelumnya yang sudah dialokasikan. Nah, dia artinya kenapa per 1 Desember dia buat, karena memang dia perhitungkan semenjak dia mengumumkan sampai tanggal 1 itu yang belum bayar yang 4% itu sudah ada komitmen Pemda dengan BPJS dibayar oleh APBD. Di statementnya itu kan pengobatan gratis. Artinya yang tadi oke, dibayar pemerintah, dibayar perusahaan dan lain-lain ya. Tapi kan itu ada yang mandiri. Nah, ada yang mandiri itu kan selama ini kan kita bayar iuran. Kalau dikatakan bahwa masyarakat Kota Medan menunjukkan SPP, berarti yang mandiri sudah nggak bayar iuran lagi dong. Loh, tetap bayar lah. Di spesialisasi. Kenapa? Ini kan sudah data yang mandiri. Nah, disitulah yang kelirunya. Kalau yang mandiri, dengan ini, oke, ada yang mandiri ya. Mandiri, dia kemudian mau minta fasilitas pemerintah, misalnya tadi ya. Dia dikasih kelas 3 macam di Aceh itu. Kalau dia nggak sanggup mandiri, kemudian dia nggak sanggup mandiri ya, udah lagi nggak sanggup pengiur, ya, dia lapor ke Pemda dikasih kelas 3. Kelas 3 ya. Mau nggak dia masuk kelas 3? Nggak yakin Baik. konsultasi ke dokter Untuk bisa kita lebih dekat lagi ya, Bung Ghazali. Aku ke Elvanda dulu. Elvanda, artinya kalau lihat dari apa yang dijelaskan oleh Bung Ghazali ini tentang bagaimana pemerintah kota itu pasti sudah menyadari ya dengan 4%-nya tadi ataupun 96% itu sudah yang dianggap sudah membayar lah kan begitu, udah cukup untuk apa. Program ini bagaimana Anda melihatnya dari sudut anggaran, Bu Elvanda? Pertama, saya dari sisi masyarakat dulu ya. Ini program keren gitu kan, disampaikan secara sederhana, masyarakat beri apresiasi. Nah, secara prinsip program ini positif, gitu kan? Nah, cuman yang jadi masalah ini informasinya masih sepenggal gitu. Jadi tidak utuh. Itu secara teknis gimana gitu kan? Apakah cukup KTP saja nanti di lapangan bentrokan pula kan? Apalagi ada pernyataan dari humasnya BPJS kan? Nah, kemudian yang kedua, MOU-nya juga harus disampaikan. Ini seperti apa bentuk kesepakatannya sama BPJS? Agar apa? Agar bisa dapat dipahami. Oh, sebatas ini kontraknya gitu kan? Nah, ini kan masih informasi masih seperti itu aja. Nah, jadi harus disosialisasikan ke masyarakat lewat aparaturnya sampai ke tingkat kelurahan sampai ke lingkungan gitu. Agar apa? Agar jelas, jangan sampai ini jadi bumerang. Pertama, orang nggak mau lagi bayar BPJS, nah kemudian enggak lagi, kemudian ngapain lagi apa kan ikut mandiri. Kalau memang ini ditanggung ya saya prinsipnya sama pengajaran itu benar. Ini bukan gratis, nggak dibayar sama Pemda. Nah, Pemda bayar selisihnya 4%. Selain PBI yang ditanggungnya, yang sudah selama ini ditanggung gitu kan. Nah, jadi ini yang informasinya harus lengkap gitu. Nah, supaya apa? Supaya jangan menjadi persoalan di masyarakat. Ini kan masyarakat ini masih dapat sederhana saja informasinya bahwasanya cukup KTP gitu. Nah, sementara yang nunggak-nunggak, apa ini bayar lagi udah ditanggung ya katanya kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya humasnya harus bekerja secara lebih luas masyarakat, karena masyarakat memahaminya cukup sederhana. Anda kan selalu mengamati tentang APBD Kota Medan kan gitu. Kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali ini, dari sudut pandangan APBD-nya udah memang bisa, artinya Medan itu menggratiskan masyarakat Kota Medannya. Itu menggratiskan, kata-kata menggratiskan artinya semua yang berobat itu tidak bayar. Nah, bagaimana dengan yang mandiri kan saya tanya tadi, bagaimana dengan yang mandiri? Nah, satu. Kedua kan tadi katanya bisa ditutupi cuma 4% yang belum jadi terdaftar anggota BPJS. Itu bisa membengkak kan.
Ini Iya. barangkali bahasa yang menjadi polemik sekarang itu kan begitu. Karena Pak Wali Kota jelas menyatakan itu gratis bagi seluruh masyarakat Kota Medan yang itu dia. memiliki KTP. Kan begitu. Nah, Iya. kalau kita dengar dari apa tadi yang disampaikan oleh Bung Ghazali tentang 4%, 96% tadi, rasanya kan ini sudah terhapus. Karena kan gratis seluruh untuk masyarakat Kota Medan yang punya Iya. KTP. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi yang pertanyaan aku tentang dari anggaran, apakah Medan itu bisa begitu percaya diri dia, gitu Bung? Iya, tadi seperti yang disampaikan Bang Ghazali, sebenarnya kalau 4% itu ya sanggup lah. 7,4 triliun APBD Kota Medan itu ya nggak terlalu besar. Toh sampai 7,4 triliun kan kalau itu cuma 2 triliun saja sudah bisa. Apalagi sekarang gitu kan. Sebenarnya yang ditanggung itu juga cuma 4%, ditambah PBI yang sudah ada juga gitu kan. Ini kan karena memang sudah 96% keanggotaan BPJS yang ada. Sehingga kalau 4% itu tercover, itu ya sebenarnya dasarnya. Tetapi itu tadi yang kita harus sampaikan. Harus ada kerja keras menyampaikan ke masyarakat lewat aparaturnya di lapangan, baik itu tingkat kelurahan sampai ke Kepling. Sampaikan secara jelas supaya jangan sampai salah paham. Nah, misalnya salah pahamnya kan itu kan disebut juga bagi yang menunggak nggak perlu masih bisa dengan menggunakan KTP. Itu kan harus dipahami bahwasanya kan berarti kita semua nanti keluar dari BPJS. Nah, kemudian ditanggung saja oleh Pemko gitu kan. Gratis. Nah, ini yang jangan sampai berbahaya seperti itu. Makanya saya bilang kalau bicara 4%, sebenarnya ada angka atau ada angka yang tidak terkontrol. Kalau dikatakan tadi, kalau yang nunggak itu ditanggung nantinya turun downgrade ke kelas 3. Itu kan bisa tidak terkontrol. Sekarang yang mandiri begitu besar, tiba-tiba rame-rame mereka nunggak kayak disampaikan tadi, dan otomatis masuk ke dalam kelas 3. Tapi itu di cover. Jadi nggak lagi bicara yang di cover 4% dong. Diantisipasi juga yang mandiri bakal rame-rame nanti akan jadi minta gratis juga. Kan kira-kira gitu. Iya, makanya Pemko Medan lewat humasnya harus menyampaikan sebenarnya secara teknis MOU yang disepakati itu seperti apa. Nah, kemudian yang kemudian disebutkan ada juga tuh di TikTok disebutkan atau ada penjelasan soal yang nunggak juga nggak apa-apa setunjuk KTP. Ini kan harusnya dijelaskan, bukan kemudian yang nunggak itu jadikan pemutihan. Itu harus dipahami. Nanti orang menganggap itu sudah diputihkan itu yang tunggakan itu. Nah, ini berbahaya karena udah disampaikan ke masyarakat. Jadi gini, memang keterangan wali kota itu tidak utuh. Tetapi saya kan juga membaca, ada dokumen yang saya baca, penjelasan dari Dinas Kesehatan di Kota Medan. Nah, itu kan nampaknya kan begini, Pemda ini akan menjaring juga yang menunggak. Jadi yang menunggak, yang mandiri itu mau diatasi oleh Pemda. Jadi dia mau diaktifkan lagi sebagai peserta untuk jangka waktu tertentu. Ya, tapi di kelas 3. Rata-rata yang menunggak ini kan kelas 2, kelas 1. Nah, kalau dia mau masuk di kelas 3, dia dibayar oleh Pemda. Nah, saya nggak tahu nih hitungannya angkanya itu berapa persen itu. Ya. Di luar dari yang 96% ini, berapa persen itu yang mandiri, yang menunggak. Sehingga mungkin diukur oleh Pemda, ini masih bisa di cover, kira-kira begitu. Tapi kalau yang selama ini yang mandiri yang biasa kelas 1, ya apa mau dia di kelas 3. Kalau nggak mau berarti dia harus membayar tunggakannya itu untuk tetap hidup yang kelas 1-nya. Nah, penjelasan ini kan yang nggak disampaikan, ya itu yang jadi blunder tadi. Kalau tidak betul, makin banyak orang mau enggak, ya orang ini persoalan tersendiri, hitungannya harus jelas. Pak Idrus misalnya kan kelas 1 ya, ambil. Nanti pas lagi menunggak nih kelas 1 ya, contohnya lah ya menunggak. Tapi kalau wali kota bilang silakan dilayani, tetap datang ke puskesmas. Pasti data Anda menunggak itu ada menunggak. Ya, tetapi karena ini kebijakan wali kota,
Ya, itu sudah tercatat di wali kota itu, awak itu yang menunggak, Pemda yang komitmen membayarnya. Tapi Pak Heru itu kelas 3, mau nggak Kak? Ya downgrade kan? Nah, jadi gini, Downgrade, mau nggak? ya, aku mau katakan begini.